Jadi kalau tentang kitab Yosua sebenarnya mungkin salah satu yang cukup terkenal adalah tentang ini ya, runtuhnya tembok Yeriko. Ketika ini menjadi biasanya jadi semacam sebuah contoh ataupun seringkali dipakai oleh orang-orang dari gereja tertentu tentang doa keliling ketika mau ada kebaktian atau ketika misalnya satu tempat mau dipakai sebagai sebuah tempat kebaktian, maka panitianya itu melakukan doa keliling. Jadi ibaratnya semacam peperangan rohani seperti dalam kisah Yosua, maka para panitia ini melakukan doa keliling terhadap tempat tersebut atau gedung tersebut. Meskipun memang kalau benar-benar mau meniru, berarti bisa-bisa setelah selesai doa keliling, gedungnya atau tempatnya rubuh dan tidak bisa dipakai untuk kebaktian. Nah, tetapi ini hanyalah salah satu contoh yang sebenarnya bukan itu prinsipnya. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, sebenarnya salah satu hal yang lebih menjadi penekanan dalam kitab Yosua adalah bahwa ini ibaratnya berdiri di bawah bayang-bayang raksasa. Berdiri di bawah bayang-bayang raksasa dalam artian bahwa mari coba bayangkan rekan-rekan itu misalnya diminta untuk menggantikan seorang yang punya posisi dan prestasi yang sangat luar biasa hebat. Orang-orang sangat kagum, orang-orang sangat respect, orang-orang sangat menghormati. Tiba-tiba kemudian orang tersebut sudah selesai tugasnya dan kita yang diminta bisa jadi kita mungkin merasa minder, kita merasa ciut. Dalam artian, bisa nggak ya saya seperti orang ini? Atau bisakah saya keluar dari bayang-bayang orang ini? Bisakah saya lebih baik dari orang ini? Nah, itu bisa menjadi sebuah hal atau beberapa hal yang membayang-bayangi orang yang akan melanjutkan kepemimpinan dari sosok yang besar ini. Nah, itulah sebenarnya salah satu pergumulan dari Yosua. Bagaimana dia meneruskan kepemimpinan terhadap orang-orang Israel, di mana sebelumnya ada nabi yang sangat dipakai Tuhan, berbagai macam mujizat luar biasa dilakukan Tuhan melalui dia, tiba-tiba orang itu selesai tugasnya, dan kemudian Yosua yang harus menggantikan. Jadi ini sebuah hal dan tantangan yang sangat berat sekali yang dihadapi oleh Yosua. Dan di sisi yang lain, kalau misalnya tokoh seperti Musa yang hebat saja gagal dalam memimpin, apa jaminannya Yosua bisa berhasil di dalam kepemimpinannya? Nah, jadi rekan-rekan inilah tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Nah, sedikit pengantar untuk kitab ini. Kitab Yosua ditulis oleh Yosua. Dan salah satu petunjuknya nanti kita akan lihat di dalam Yosua pasal 5 ayat 1 dan 6. Nah, mengenai kitab Yosua ini, memang kisahnya cukup panjang, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Musa, itu sekitar 24 pasal, dan di situ ada tiga hal yang menjadi penekanannya, bahwa kalau orang Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, itu pasti karena kesetiaan Allah terhadap janjinya. Bahwa Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Sehingga dalam kitab Yosua ini, kita nantinya ataupun kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Allah itu setia terhadap janjinya, sehingga dia patut untuk dipercaya. Yang kedua adalah bicara tentang pentingnya firman Allah, pentingnya Taurat Tuhan yang tertulis agar umat setia kepada Allah. Dan itulah kalau nanti rekan-rekan mengingat kembali di Yosua pasal 1, bahkan Yosua sudah diminta oleh Allah untuk memperkatakan, merenungkan, dan juga mempelajarinya siang dan malam. Jadi merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya, dan melakukannya. Jadi inilah yang menjadi penekanannya juga. Bahwa kalau Yosua mau berhasil di dalam kepemimpinannya, bukan sekedar meniru cara Musa memimpin, tetapi pegang firman Tuhan baik-baik. Renungkan, katakan, dan lakukan. Nah, kalau Yosua sebagai pemimpin diminta untuk seperti itu, apalagi umat Israel.
Nah, yang ketiga adalah perang suci. Dalam artian peperangan yang dikisahkan dalam kitab Yosua ini bukan bicara tentang peperangan yang menjadi cara pikir kita di zaman sekarang tentang latar belakang politik, perluasan wilayah. Tetapi sebenarnya ini bicara tentang perang suci sebagai gambaran kekudusan Allah dalam menghakimi dosa. Bahwa kalau orang Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan dan kemudian mengalahkan bangsa-bangsa lokal Kanaan tersebut, ini bukan sekedar orang Israel yang merebut tanah mereka, tetapi ini adalah penggenapan dari perkataan Allah kepada Abraham bahwa sebelum kedurjanaan orang Amori ini salah satu bangsa lokal Kanaan, sebelum kedurjanaan mereka genap, maka orang-orang Israel belum masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketika kedurjanan orang Amori ini benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi, mereka benar-benar begitu bebal, maka Allah memakai Israel untuk menghukum mereka. Nah, jadi ini yang menjadi konsepnya. Dan sebenarnya ketika orang Israel juga tidak menjaga kesucian hidup mereka, ketika orang Israel hidup dalam dosa, maka mereka nanti akan kalah perang. Makanya nanti rekan-rekan kalau misalnya membaca ulang akan mengingat bagaimana orang Israel itu kalah lawan bangsa yang lebih kecil dari mereka jumlahnya ketika berperang pasukannya, yaitu bangsa Ai. Nah, Ai di sini bukan dalam bahasa Mandarin ya, artinya cinta ya, tetapi ada bangsa Ai. Nah, jadi ini bukan sekedar bicara tentang perang politis. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa penulis kitab Yosua adalah seorang yang bernama Yosua, salah satu alasannya kalau kita lihat dalam Yosua 5 ayat 1. Nah, kalau rekan-rekan lihat memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, rekan-rekan bisa lihat di dalam kata yang dicetak merah, berwarna merah, di situ dikatakan sampai mereka dapat menyeberang. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Inggris, misalnya King James Version, itu di dalam bagian yang bawah, di situ dikatakan until we were passed over. Sampai kami bisa menyeberang. Nah, jadi rekan-rekan dari ayat 1 itu kelihatan bahwa yang menulis kitab Yosua adalah orang yang menjadi saksi mata langsung, orang yang ikut langsung bersama-sama masuk ke tanah perjanjian. Nah, di ayat 6 juga demikian dan Alkitab kita dalam bahasa Indonesia juga menunjukkannya di dalam kata yang bercetak merah juga di situ dikatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama, konsisten, which the Lord swear that he would not shew them the land which the Lord swear unto their fathers that he would give us a land that flowed with milk and honey. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini bagaimana penulis kitab Yosua itu bukan orang yang ibaratnya sudah lama jarak waktunya antara kisah Yosua dengan orang tersebut. Ibaratnya ada orang yang mencatat ulang kisah-kisahnya. Tetapi orang yang menulis kitab Yosua adalah saksi mata langsung, pelaku langsung yang berada dalam sepanjang peristiwa di dalam kitab Yosua. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penulis kitab Yosua adalah orang yang hari itu, saat itu, masa itu masih hidup. Nah, memang kalau tentang Yosua ini, pasal-pasal awal jelas kita bisa simpulkan itu Yosua. Tapi bagaimana dengan pasal-pasal akhir, khususnya pasal 24? Maka ini kasusnya seperti juga dengan kitab Ulangan. Secara keseluruhan, yang menulis kitab Ulangan adalah Musa. Tetapi di bagian akhir, ketika ada catatan tentang kematian Musa, nggak mungkin Musa yang menulis, karena dia sudah meninggal. Dan demikian juga Yosua. Di dalam bagian akhir, ketika bicara tentang kematian Yosua, nggak mungkin Yosua yang menuliskannya, karena dia sudah mati. Tetapi ada orang lain yang menuliskannya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau begitu, yang nulis kitab Yosua bukan Yosua dong. Tetap secara keseluruhan yang menulis kitab Yosua adalah Yosua. Nah, pembagian kitabnya secara sederhana bisa dibagi seperti ini.
Saya ambil ini dari satu buku berjudul uh, Reading the Bible with All Its Word ya. Nah, jadi rekan-rekan ini ada 4 bagian. Jadi di pasal-pasal awal, pasal 1 sampai 4 itu pada dasarnya bicara tentang persiapan orang-orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, mulai pasal 5 sampai 12 itu bicara tentang orang-orang Israel yang menaklukkan tanah perjanjian. Jadi di pasal 1 sampai 4 ada semacam briefing, kemudian ada rencana untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, mulai pasal 5 mulai penaklukannya, mengalahkan Yeriko dan seterusnya, kegagalan mereka karena dosa Achan dan lain-lain. Nah, pasal 13 sampai 21 itu menduduki tanah perjanjian. Jadi udah mulai bagi-bagi eh, jatah, bagi-bagi wilayah, dan pasal 22 sampai 24 itu bicara tentang ayo pertahankan tanah perjanjian. Jangan sampai lepas lagi. Jangan sampai dilepas. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat ini tema besarnya adalah tentang bagaimana orang Israel itu masuk, menaklukkan, menduduki dan bertahan di tanah perjanjian. Nah, saya fokus kepada tokoh Yosua. Ada kata-kata bukan beli kucing dalam karung. Jangan beli kucing dalam karung. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa harus kucing yang dalam karung, tetapi rekan-rekan pasti mengerti pepatah ini bahwa maksudnya adalah jangan sampai salah beli, jangan sampai salah pilih, jangan sampai main asal beli, tahu-tahu ternyata pas dibuka, isinya kucing. Padahal mungkin karungnya pengennya belinya beras. Pas dibuka, isinya kucing. Nah, nggak mungkin juga kita makan kucing ya. Meskipun di daerah lain ada juga ya yang memakan daging kucing. Nah, tapi intinya jangan sampai salah memilih. Khususnya bicara tentang pemimpin. Nah, rekan-rekan, salah satu yang menarik dari tokoh Yosua adalah bahwa pemimpin itu ternyata dilahirkan dan dibentuk. Kadang-kadang memang ada perdebatan. Pemimpin itu sebenarnya dilahirkan atau dibentuk ya? Apakah orang itu sudah bisa memimpin bahkan ibaratnya itu satu bakat, satu potensi, karunia atau anugerah yang dia miliki sehingga dia bisa memimpin? Ataukah orang itu bisa memimpin karena dia dibentuk, karena dia dilatih, karena dia dibimbing? Nah, pertanyaannya, apakah ada orang-orang yang ketika dibina, dilatih, dididik untuk menjadi pemimpin, apakah mereka banyak yang berhasil? Ternyata hasil survei bilang banyak juga yang enggak. Nah, berarti jangan-jangan pemimpin itu bukan dibentuk dan dilatih, melainkan dilahirkan. Mesti cari orang yang memang punya bakat kepemimpinan dari awal. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang yang memang punya bakat kepemimpinan dari kecil, mereka akan berhasil jadi pemimpin? Belum tentu juga. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini bahwa ya di satu sisi untuk menjadi seorang pemimpin itu pasti butuh bakat, talenta. Tapi orang yang punya talenta belum tentu bisa berhasil menjadi pemimpin kalau dia tidak diasah, tidak dibentuk, tidak dilatih. Nah, Yosua, saya simpulkan dia dilahirkan dan dibentuk untuk menjadi pemimpin. Nah, rekan-rekan, kalau nanti rekan-rekan mau membaca ulang, akan kelihatan bahwa ternyata bahkan di kitab kedua dari kitab Musa, yaitu Keluaran, sudah diperkenalkan tokoh Yosua. Ketika orang-orang Israel itu diserbu, dihadang oleh orang Amalek, maka di dalam Keluaran 17 ayat 8 dan 9 kita melihat di sini bagaimana Musa meminta Yosua untuk memimpin peperangan terhadap orang Amalek. Jadi kalau Yosua berperang secara fisik terhadap orang Amalek, nah Musa di sini dikatakan dia berdiri di puncak bukit memegang tongkat Allah di tangannya, maksudnya adalah Musa berdoa kepada Allah agar dengan kekuatan dan pertolongan Allah, Yosua dan kawan-kawan bisa menang perang terhadap orang Amalek. Jadi ada pembelajaran di situ bahwa peperangan orang Israel itu ditentukan kemenangannya atau kekalahannya oleh Allah. Kalau Allah terlibat, maka orang Israel pasti menang. Nah, kemudian bukan hanya itu, kalau nanti rekan-rekan membaca juga di kitab yang sama, Keluaran 24 ayat 13, di situ sudah dicatat
bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Jadi Yosua ternyata sudah menjadi asisten Musa. Nah, Keluaran 33 ayat 11 di sini dikatakan tentang uniknya Musa bahwa dia itu punya akses. Dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi dekat sekali, akrab sekali Tuhan dengan Musa. Nah, menariknya ketika Musa selesai berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, Musa kembali kepada perkemahan para penduduk. Nah, Yosua yang menemani Musa ternyata tidak meninggalkan kemah itu. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukannya, tetapi salah satu kemungkinannya adalah jangan-jangan Yosua pun mau berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi ada kedekatan relasi juga yang dibangun di situ. Nah, kemudian di kitab Bilangan terlihat bahwa Yosua adalah salah satu pemimpin dari suku Israel. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingat, suku Yusuf di dalam anugerah Tuhan atas ketaatan Yusuf, maka anak Yusuf yaitu Manasya dan Efraim Allah berkati sehingga menjadi dua suku besar. Nah, suku Efraim adalah berasal dari Yusuf. Nah, pemimpinnya adalah Hosea bin Nun. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 16 diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua. Yosua artinya Allah adalah keselamatan. Jadi kalau Hosea saja ya artinya keselamatan. Nah, Yosua berarti mau dikatakan Musa mau bilang kepada orang-orang di sana pada waktu itu seolah mau bilang melalui orang ini keselamatan dari Allah mau dinyatakan. Nah, jadi sudah kelihatan ya rekan-rekan bagaimana Musa mempersiapkan Yosua. Kemudian ketika pasal berikutnya dalam kitab Bilangan, pasal 14, jadi ketika mata-mata Israel ini datang ke tanah Kanaan untuk mengintai, kemudian kembali memberikan laporan, nah 10 pengintai ini memberikan laporan yang sangat negatif, yang mengecilkan hati, menciutkan semangat dari orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel nggak mau masuk atau melanjutkan perjalanan mereka ke Kanaan. Nah, Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 justru mereka malah merobek pakaiannya dan artinya apa? Mereka ada gambaran mereka marah tetapi juga ketika mengoyakkan pakaian ada gambaran duka cita di situ. Sehingga mereka berkata, negeri yang kami lalui dan seterusnya luar biasa baiknya, dan kita lihat di ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat mereka sangat beriman kepada janji Allah, dan di ayat 9 dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya orang Israel itu nggak mau taat, maka orang Israel itu akan menanggung akibatnya. Dan memang akhirnya mereka menanggung akibatnya. Sehingga di generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sisanya mati di padang gurun, termasuk Musa. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini bagaimana Musa mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin. Seperti dikatakan, ini ya Allah yang meminta Musa untuk mempersiapkan Yosua. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar, dan seterusnya. Berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap orang umat Israel mendengarkan dia. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Allah meminta Musa untuk mempersiapkan dan memperkenalkan Yosua sebagai calon pengganti Musa, sebagai pemimpin yang akan nantinya memimpin orang Israel. Jadi kita bisa lihat ada persiapan, ada proses, ada pembimbingan yang dilakukan sehingga nantinya Yosua bisa menjadi pemimpin bagi umat Israel. Nah, karena itu rekan-rekan, maaf ini agak-agak politik jadinya, tapi saya tidak sedang kampanye atau mengarahkan rekan-rekan untuk pilih salah satu paslon dari yang ada. Tetapi intinya di masa-masa menjelang pemilu ini,
kita coba kaitkan dengan kisah Yosua dan juga tokoh Yosua, bahwa pemimpin itu bukan sekedar muncul tiba-tiba ketika lagi ada masa pergantian, ada kampanye dan pemilu. Pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk. Ketika nanti rekan-rekan mulai memilih atau mulai bingung memilih yang mana, coba lihat track record mereka. Bagaimana mereka selama sebelum menjadi paslon ini, bagaimana sepak terjang mereka, kinerja mereka, kepemimpinan mereka, pengalaman mereka, wawasan mereka, sehingga apakah mereka bisa menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Nah, itulah bagian kita. Meskipun mungkin kita akan bingung. Semua pasangan misalnya. Mungkin rekan-rekan akan bilang, semua pasangan jelek-jelek. Mungkin bukan jelek-jelek mukanya, tapi sepertinya kurang kualitasnya. Nah, rekan-rekan, memang ini bukan bicara tentang kita memilih yang terbaik. Tetapi kalau saya meminjam istilahnya Romo Magni Suseno, pemilu adalah upaya untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Jadi suara Anda di dalam pemilu nanti sangat penting karena melalui pemilu itu ketika saudara memilih, saudara sedang mencegah si yang terburuk yang memimpin. Jangan sampai yang terburuk yang memimpin bangsa ini. Nah, rekan-rekan, kiranya ini menjadi satu hal yang kita gumulkan, baik pemimpin di dalam bangsa, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, pemimpin di tempat kerja kita, pemimpin di gereja, pemimpin di keluarga, kiranya ada proses yang mereka lalui sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Ya, sekian rekan-rekan materi yang saya bisa bagikan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi ataupun yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Abi. Ayo rekan-rekan kita kasih aplaus Pak Abri ya, supaya semangat terus membantu kita. Terima kasih Pak Abri. Sama-sama Pak. Penjelasan sangat gamblang, kami mudah mengerti, bahasanya pun enak. Nah, jadi sekarang tinggal ke kita nih. Kita sudah di review, diulang. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo. Mari teman-teman menggunakan kesempatan ini. Siapa dulu? Silahkan. MBA 1, Ibu Weni Handoko. Kepala Silahkan. sekolah itu kepala sekolah Pak Musa. Oh, ini kepala sekolah, maaf ya. Bu Kepala Sekolah. Tinggi banget pangkatnya. Iya, Wali kelasnya siapa? Kalau ini nah kepala itu sekolahnya. wali kelasnya ada Yuli, ada Musa gitu kan. Pak TKP silahkan. Gamblang sekali penjelasannya. Ya. Lanjut. Terus, Lanjut dulu. bagian mana tuh? Apanya yang gamblang? Coblos nomor berapa sudah tahu belum? Ada Pak TKP pertanyaannya? Lagi mikir ya? Nah, Iya, kalau gitu kita minta Ibu Endang buat dulu. aja. Ibu Endang, silahkan berkesempatan untuk bertanya. Iya, terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih sekali Pak Braham bahwa penjelasannya sangat apa ya, yang bisa membuka pikiran saya terutama karena jujur membaca kitab Yosua ini buat saya itu membosankan ya Pak. Ada yang cuman perang mulu kayak gitu gitu. Jadi bunuh bunuh sekian orang, ganti bunuh sekian orang gitu. Terus saya mikir kalau hidup zaman dulu betapa susahnya hidup dengan apa situasi perang seperti seperti itu terus. Tapi ternyata makna di balik itu semua kalau nanti ditarik garis merahnya dengan perjanjian baru mesti ada apa penggenapan dari janji Tuhan.
Pak, jadi Musa itu menjadi mentornya Joshua ya, Pak. Jadi di dalam kepemimpinan ini ya. Begitu begitu apa namanya? Singkatnya mentornya Joshua itu menjadi pemimpin adalah Musa. Lah, ini yang kemarin minggu kemarin kan waktu kitab ulangan ya. Oh, gitu. Saya nggak sempat ikut Pak Braham. Mungkin teman-teman juga sudah pada dijelaskan Musa yang sudah demikian apa ya, jungkir balik, banting tulang, membawa umat Israel itu untuk menuju tanah perjanjian, tetapi tidak diizinkan Tuhan untuk masuk. Lah, karena kemarin saya tidak ikut, saya mohon dijelaskan seperti itu, Pak. Orang seperti mentor, seperti Musa ini kurang apa lagi sih? Hadiah kok nggak diberi reward gitu loh sama Tuhan. Kok langsung dikasihkan Yosua. Meskipun Joshua juga mikir, aku bisa nggak ya tadi Pak Braham bilang di bawah bayang-bayang raksasa seperti mentornya, seperti itu. Terus mereka mungkin Joshua juga mikir, lah kalau Musa sehebat itu pun tidak diperkenankan, tidak dapat reward Tuhan masuk tanah perjanjian, bagaimana saya nanti? Mestinya Joshua juga berpikir seperti itulah. Pertanyaan saya, mundur Pak ke kitab ulangan itu, kayak gimana penjelasannya gitu, Pak Musa? Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Endang. Silakan Pak Abi langsung, mumpung hangat. Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya Bu Endang. Jadi yang menjadi alasan Musa tidak diperkenankan masuk memang terutama karena permasalahan dengan temperamen dia, dengan ketidakmampuan dia mengendalikan emosi. Jadi memang salah satu yang paling jelasnya adalah ketika orang-orang Israel itu lagi minta air. Nah, di situ kemudian Musa yang marah itu kemudian dia datang kepada Allah. Allah ini sangat sabar terhadap umat Israel dan bilang, ya udah, nanti kamu bawa tongkatmu, ngomong ke salah satu batu yang ada di daerah situ, dan nanti akan keluar air dari batu tersebut. Nah, ketika Musa selesai ketemu dengan Allah dan datengin bangsa Israel yang lagi mengeluh, menggerutu masalah air itu, Musa bukan bilang kepada batu itu untuk keluarkan air, tapi Musa pakai tongkatnya pukul batu itu sampai 2 kali. Nah, yang menariknya, meskipun instruksinya berbeda dengan yang dilakukan, Allah mintanya apa, Musa bilangnya apa, lakukannya apa, ternyata air tetap keluar dari batu tersebut. Jadi kita melihat di sini bahwa ternyata Allah tetap menjaga kehormatannya Musa di depan umat Israel. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seandainya, kan tadi Allah bilang ya, Musa kamu ngomong ke batu itu supaya keluar air. Nah Musa ternyata nggak ngomong tapi dia pukul batu. Kalau memang konsisten seperti itu aturan dari Allah, maka harusnya air nggak keluar dari batu. Tapi ternyata ketika Musa pukul sampai 2 kali, berarti kan kalau pukul 2 kali itu benar-benar emosinya sangat meluap-luap ya. Nah, ketika itu sampai keluar, Allah ternyata tetap menjaga kehormatan Musa. Allah tetap memberikan air kepada orang-orang Israel. Nah, tetapi sesudah itu akhirnya di belakang layar Allah bilang kamu tidak diperkenankan masuk, kamu hanya boleh lihat dari jauh. Nah, tapi yang menariknya di dalam kitab Ulangan pasal terakhir itu dikisahkan bahwa nanti Musa akan diajak ke satu gunung dan dia akan melihat dari jauh tentang tanah perjanjian tersebut dan kemudian nanti Musa mati di sana. Nah, menariknya kalau nanti dibaca kembali kitab Ulangan pasal terakhir itu Allah yang menguburkan Musa. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Allah kok mau-maunya ngubur jenazah manusia yang gagal begitu. Padahal di dalam kitab Imamat nyentuh mayat aja itu dianggap najis. Nah, tetapi di dalam kitab Ulangan terakhir ini Allah yang mengubur. Jadi bisa dibayangkan ketika seperti biasanya kalau kita datang ke acara kedukaan pasti yang namanya seorang yang sudah meninggal jenazahnya itu pasti akan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia.
Nah, berarti ketika Allah yang menguburkan Musa, meskipun Musa ini gagal, tidak diperbolehkan masuk, tapi Allah tetap sayang sama Musa. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa setiap kita pasti punya kegagalan, setiap kita pernah gagal, tetapi Allah tetap sayang sama kita. Nah, itulah yang kita bisa lihat di sini. Cuma bedanya adalah ibaratnya begini. Tugasnya Musa sudah selesai. Tugasnya Yosua akan dimulai. Jadi Allah tetap sayang kepada Musa, Allah sayang kepada Yosua. Hanya perbedaannya adalah kalau tugasnya Musa adalah mengantar umat Israel menuju tanah Kanaan, maka tugasnya Yosua adalah membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi ya kita bisa lihat di sini bahwa ya hanya perbedaan tentang job desk-nya. Bagiannya Musa seperti apa, bagian Yosua seperti apa. Musa memang gagal, tapi Allah tetap sayang terhadap Musa. Nah, itu juga yang mungkin bisa menghibur dan menguatkan kita ya, Bapak Ibu sekalian termasuk Ibu Endang. Kadang-kadang kita bisa gagal sebagai orang tua, gagal sebagai suami, sebagai istri, gagal sebagai anggota jemaat atau mungkin hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, gagal di dalam pekerjaan, di dalam bisnis usaha dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, perlu ingat, jangan larut di dalam kegagalan, karena Allah tetap sayang sama kita. Ya. Nah itu. Jadi pada akhirnya Tuhan itu sayang kepada kita semua ya Pak. Tapi pada saat itu, apakah memang hanya dengan satu kesalahan itu saja yang dilakukan Musa sehingga tidak menjadikan Tuhan berkenan? Kalau tadi Pak Abraham bilang implementasinya di dalam kehidupan kita sekarang ini saya sudah bisa menyadari. Tapi pada saat itu apakah hanya itu di dalam tanda petik gitu ya Pak? Hanya itu saja sih kesalahan Musa sehingga Tuhan tidak berkenan dia masuk ke tanah perjanjian. Iya, memang ini ada beberapa kisah yang lain ya, bahwa ya pada intinya memang Musa itu meskipun dicatat sebagai orang yang paling lemah lembut, tapi ternyata dia juga orang yang sangat bergumul dengan emosi dia. Dalam artian emosi di sini adalah ketidakmampuan dia untuk mengendalikan amarahnya. Makanya ketika di dalam kitab Keluaran, waktu orang Israel menyembah patung lembu emas, ya kemudian setelah mendapatkan dua loh batu yang ditulis oleh Allah tentang 10 perintah Allah itu, maka Musa bawa dua loh batu itu dan kemudian ketika ngelihat orang Israel nyembah patung anak lembu emas, dia banting itu dua loh batunya. Itu salah satu contoh ya. Meskipun memang ada tafsir yang mengatakan ketika Musa ngebanting sampai dua loh batunya itu pecah, itu gambaran tentang batalnya perjanjian Allah dengan orang Israel. Karena dua loh batu itu isinya kan 10 perintah Allah. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Abraham. Ya, sama-sama Ibu Endang. Ya, terima kasih Pak Abe untuk jawabannya. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Sebelum kita lanjutkan, kita ambil sesi foto sebentar ya. Mari teman-teman, sudah sisiran belum? Ayo semuanya dibuka kameranya. Buka sebentar ya. 1 menit. Aku boleh keto tuwoy. Rapopo. Memang tidak. Dan wis tuwa kok. Isin lah. Encen wis tuwa kok. Siapa yang ambil foto? Apa-apa bercanda. Pak Abe, bisa ambil foto? Saya pakai tablet, Bu. Musa aja deh, Musa. Saya pakai HP. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, belum. 2, 3. Oke, sudah. Oke, dilanjut. Boleh nanya ya Pak Musa ya, terinspirasi dari Bu Endang nih. Nah, silahkan. Udah panas rasanya nih. Panas. Enggak deh.
Ayo Pak TKP, Jadi silakan pertanyaannya. begini pertanyaannya. Musa itu waktu akan diangkat sebagai pemimpin, tadi kan Pak Abe udah menjelaskan mengenai pemimpin dilahirkan atau dibesarkan gitu ya. Kalau melihat dari teladan Musa, sepertinya Musa menjadi pemimpin itu karena dibentuk atau dibesarkan. Karena dia kan penuh keraguan juga sebelum menerima tantangan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun memang sebetulnya secara talenta juga ada karena dia memiliki semangat untuk melindungi bangsa Ibrani yang lemah itu ya gitu. Dan mungkin kalau mencatat dari beberapa kejadian yang Gideon bacaan hari ini itu sebelum mengemban tugas itu dia juga ya maaf seperti hitung-hitungan dengan Tuhan gitu ya, meminta tanda apa namanya, minta tanda bulu domba yang basah oleh embun, kemudian rumput dan bulu dombanya tetap kering. Nah itu Tuhan tunjukkan tanda seperti itu. Kalau dalam konteks manusia mungkin seperti orang sedang berhitung kepada orang yang akan memberikan tugas kepadanya gitu. Nah, yang mau ditanyakan itu sebenarnya layakkah kita selaku umat ketika akan menerima mengemban suatu tugas itu melakukan hitung-hitungan atau melakukan minta tanda seperti itu untuk sebagai konfirmasi kepada Tuhan, Pak Abraham? Itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih Pak TKP untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam hal ini lucu ya, dalam artian ibaratnya kalau kita mau ngelamar pekerjaan, kita yang sebenarnya biasanya harusnya membuktikan diri bahwa kita pantas mendapatkan pekerjaan itu. Nah ini kebalik, ibaratnya yang mau meng-hire kita justru yang diminta untuk kira-kira pantas nggak ya si orang ini diterima di eh, tempat kita gitu. Jadi memang kebalik posisinya. Cuma memang kalau dalam penerapan kita juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa Alkitab itu berisikan tentang tokoh-tokohnya yang ingin percaya kepada Allah, tapi mengalami benturan, mengalami kendala. Jadi kita perlu lihat antara orang-orang yang menolak Allah dengan orang-orang yang ingin percaya kepada Allah, tapi menemukan kendala untuk bisa percaya. Misalnya, kalau tentang Musa, itu yang menjadi kendalanya kan dia bilang, saya ini tidak pandai berbicara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya malah mendekati bahasa aslinya, lidah saya Gagap itu gitu nggak ya. bersunat. Iya, gagap. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, lidah saya nggak bersunat. Jadi kayak misalnya masih kotor begitu, apa nggak dibersihkan atau masih banyak penghalang gitu. Nah, Penuh keraguan ya Musa ya. iya, dan sebenarnya yang membuat dia seperti itu karena begini. Jadi kan 40 tahun pertama, dia itu kan hidup sebagai putra mahkota. Ya, dia apa mendapatkan perlakuan sama seperti putra mahkota Mesir. Jadi bisa dibayangkan dia pasti merasa diri pantas. Oh, saya memang saya orang yang sudah berada di istana, banyak fasilitas yang saya dapat, pendidikan, pelatihan, ilmu perang, strategi dan segala macam pasti saya dapat karena saya mendapatkan tempat yang istimewa sebagai salah satu akses untuk menjadi putra mahkota. Nah, itu 40 tahun pertama. Ternyata kan begitu dia belain orang sebangsanya, akhirnya ternyata itu menjadi bumerang buat dia dan dia kabur. Nah, ketika dia kabur, itu selama 40 tahun tuh kerjaan dia hanya ngangon domba, hanya menggembalakan domba. Jadi kita bisa bayangkan ya, dari dia yang punya angan-angan, saya pengen jadi pemimpin yang besar, saya akan menjadi tokoh yang akan membawa orang Israel menang terhadap Mesir, membebaskan orang Israel dari Mesir, dia dengan gagah beraninya, punya semangat seperti itu, tiba-tiba ditolak dan kemudian pindah 40 tahun. Bayangkan selama 40 tahun dia hanya ngurus domba. Jadi downgrade banget.
turun derajat sekali. Nah, Hmm. makanya setelah itu di masa-masa 40 tahun kedua inilah baru Allah jumpai dia. Jadi bisa dibayangkan ibaratnya harga dirinya sudah hancur. Kesombongannya udah benar-benar Runtuh. jatuh. Iya, runtuh ketika di usia 80 tahunnya itu. Jadi bisa dibayangkan ya. Kan kalau sama domba nggak mungkin dia ngobrol ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dia sendirian, seandainya dia sendirian menggembalakan, nggak ada gembala-gembala yang lain, bisa-bisa dia nggak ngobrol, nggak ngomong apa-apa, antisosial jadinya dia. Dan Hmm. paling-paling ya ujungnya lama-lama ya mungkin lama-lama akhirnya domba-dombanya diajak ngobrol deh gitu. Meskipun ya bisa bayangin ya, ngajak ngobrol domba, dombanya nggak mungkin bales ya, jadi saling bercakap-cakap. Jadi bisa dibayangkan dia benar-benar putus komunikasi dengan orang-orang pada umumnya selain dengan mertuanya dan istrinya nantinya. Tapi ya akhirnya itu sehari-harinya dia dengan domba. Jadi baru begitulah ketika seseorang merasa diri tidak siap, disitulah Allah justru mengatakan kamu sudah siap. Jadi itu ibaratnya Musa yang pengen percaya Tuhan yang benar aja. Orang kayak saya yang gagal, orang kayak saya yang tiap hari selama 40 tahun urusannya hanya ngurusin domba, kok tiba-tiba langsung mau jadi pemimpin bagi bangsa yang besar. Nah itu keraguan dia. Jadi dia pingin percaya tapi dia mengalami kendala. Nah kalau yang Gideon juga begitu. Kalau nanti kita baca lagi kitab Hakim-Hakim, di situ dikatakan Gideon lagi ngumpet, lagi bersembunyi. Jadi dari situ kita sudah bisa membayangkan ini orang hidup dalam ketakutan. Pelarian. Iya, kabur dari kenyataan. Tahu-tahu didatengin malaikat Tuhan. Jadi bisa dibayangkan, ah, yang bener aja saya orang penakut seperti ini, terus bangsa kami bangsa pecundang, tiba-tiba terus dan ini kan dia dikatakan Gideon ini menjadi salah satu klan atau apa namanya ya, Suku. sub-suku Kelantu. Ya. ya, sub-suku yang sangat kecil, ibaratnya sub-suku yang minoritas. Jadi udah orangnya penakut, sukunya suku yang tidak terpandang, terus mau memimpin bangsa Israel. Yang mana mungkin, itulah kira-kira jadi gambarannya. Jadi memang punya pola yang sama. Mereka ingin percaya kepada perkataan Allah, tapi ketika melihat kepada dirinya, mereka ketemu kendala. Nah, jadi memang kendalanya adalah ketika tidak melihat kepada Allah, melainkan melihat kepada diri dan kelemahan diri. Nah, tapi itulah yang menariknya. Dan sebenarnya ketika minta tanda dalam hal ini, sebenarnya saya juga melakukannya ya. Waktu pas saya dulu lulus kuliah dan mau jadi hamba Tuhan atau tidak, waktu itu saya minta tanda kepada Tuhan. Meskipun tandanya nggak se ekstrim Gideon ya, minta Ya. ada guntingan bulu domba basah, sekitarnya kering, kemudian besoknya guntingannya kering, sekitarnya basah. Nah, waktu itu saya minta tandanya, tanda kutipnya begitu, tawar menawarnya dalam artian kalau memang saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, kasih kesempatan saya untuk bekerja sesuai dengan bidang ilmu saya. Kalau di bidang ilmu saya bekerja dan ternyata saya tidak betah, bukan betah dalam artian masalah gaji, bukan tidak betah karena masalah relasi dengan rekan kerja, tapi memang ada hati yang tidak damai sejahtera, ada hal yang tidak membuat saya berkembang, maka saya akan jadi hamba Tuhan. Nah, jadi akhirnya begitu. Jadi saya nggak, jadi begitu lulus kuliah, saya nggak langsung mau menggumulkan jadi hamba Tuhan, tapi saya kerja umum dulu. Dan akhirnya saya kerja umum dulu sesuai dengan bidang saya di fisika ya. Nah, baru kemudian sampai akhirnya saya nggak tahan lagi dalam artian dorongan untuk mewartakan firman Tuhan dengan lebih penuh itu kok sepertinya makin kuat di hati saya. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu. Jadi ya itu salah satu contohnya sih Pak. Bahwa saya sebenarnya terinspirasi sama kisah Gideon. Untuk akhirnya saya tawar-menawar dengan Tuhan. Kasih kesempatan saya dulu dong untuk kerja umum. Baru kalau memang Tuhan panggil saya ke hamba Tuhan penuh waktu, setidaknya saya tahu bahwa pekerjaan umum ini bukan tempat saya. Kalau Gitu. dalam case-nya Yosua, Yosua itu kan memang menjadi pemimpin juga yang penuh, bukan penuh, yang artinya memiliki keraguan juga karena dia sudah melihat kepemimpinan Musa yang dianggap
mungkin dalam benaknya Yosua itu berhasil gitu ya. Sehingga kan tadi yang openingnya Pak Abraham itu kan menggambarkan dia seperti anak kecil di tengah bayang-bayang bayang-bayang besar gitu ya. Jadi kalau Ya, ibaratnya mungkin kalau kita tarik dalam kondisi sekarang itu katakanlah hasil kerja Presiden Jokowi 2 periode ini kan banyak tuh ya, infrastruktur apa segala macam gitu ya. Nah, kalau memang ada seseorang yang rendah hati yang kelak akan menjadi penggantinya itu, rasanya kan mungkin seperti gambaran Yosua. Nah, dalam hal ya. lahirnya Yosua, apakah ini ada benang merah kesamaan antara Musa, Yosua, dan Gideon? Pak Abraham, mohon penjelasan aja gitu. Thank you ya. Dalam hal apa? Benang merahnya dalam hal apa, Pak? Tadi, sorry. Ya, dalam hal penetapan Yosua sebagai pemimpin penerus Musa gitu. Oh, Prosesnya itu seperti benang merah yang menyambung atau berkesinambungan, atau Yosua memiliki perbedaan, yaitu dia ragu karena memang pemimpin sebelumnya dianggap oleh dia itu besar dan memiliki banyak karya gitu. Di antaranya Ten Commandment itu kan memang fenomenal gitu ya. Gitu. iya Oke. betul. Ya, memang kalau kita bisa lihat dari Yosua 1, di Yosua 1 itu sampai ada 3 kali ya untuk Yosua itu diminta jangan takut dan diminta untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Nah itu kalau nanti rekan-rekan ya juga mungkin Pak TKP mau baca lagi di Yosua 1 itu sampai berkali-kali Allah bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi itu sampai 3 kali Tuhan bilang seperti itu. Dan akhirnya nanti umat Israel pun bilang juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau sampai ini berkali-kali diulang, sampai 3-4 kali disebutkan, kita bisa mendapatkan sebuah dugaan, jangan-jangan meskipun tadi kita mendapatkan petunjuk bahwa Yosua ini kayaknya memang udah disiapkan Musa dan udah disiapkan Allah untuk jadi pemimpin, tapi bukan berarti meskipun sudah disiapkan, dia nggak ada rasa takut. Ketika dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, ternyata ya dia punya Gentar kekhawatirannya dia. juga ya. Iya, dia gentar juga. Nah, memang kita tidak dikasih tahu gentar dalam hal apa, tetapi kalau di dalam Yosua 1 itu kata-katanya cukup jelas. Dikatakan sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Jadi ada salah satu kemungkinannya, seperti yang tadi saya katakan, jangan-jangan bayang-bayang Musa ini menjadi sebuah momok buat dia. Buat dia ini sosok yang hebat. Meskipun hamba, tapi hambanya Tuhan. Nah, bukan hanya itu, tapi juga nanti kalau kita baca lagi, misalnya apa? Diminta untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini satu hal yang cukup unik dalam artian apa? Untuk masuk ke tanah perjanjian, gimana caranya nyeberangin sungai Yordan? Karena selama 40 tahun, orang Israel itu mengembara di padang gurun. Mereka nggak pernah belajar berenang. Mereka nggak pernah ya main-main di sungai ya, jadi nelayan. Karena kan sehari-hari kalau kita asumsikan mereka hanya makan mana dan juga ya burung puyuh. Ya ikan kayaknya nggak pernah disinggung ya sebagai konsumsi mereka sehari-hari. Nah jadi bisa dibayangkan itu. Nah kata Yordan, Yordan itu dalam bahasa Ibrani artinya sang penurun. Sang penurun dalam artian berkaitan dengan situasi zaman itu bahwa lekukan Sungai Yordan itu konon katanya sampai ada 27 lekukan. Maksudnya begini. Jadi ini kalau di dalam fisika, itu kan kalau misalnya ada tanah yang melekuk turun, berarti air yang lewat kan akan dipercepat, begitu ya. Deras. Ya, nah, jadi ketika ada misalnya ini lurus, terus kemudian turun ke bawah, berarti aliran airnya turun dan dipercepat dan deras, kemudian begitu menurun lagi, dipercepat lagi tambah deras, jadi ada 27 kali percepatan gitulah kira-kira eh, mobil lagi airnya, sehingga bisa dibayangkan itu deras sekali zaman tersebut, aliran air Sungai Yordan. Jadi bisa dibayangkan berenang aja mereka nggak pernah, tiba-tiba harus menyeberangi aliran sungai yang sangat deras sekali. Yang bisa-bisa kalau mereka masuki, mereka terbawa hanyut. Nah, jadi ibaratnya tantangan pertamanya sudah sangat sulit. Nah, yang ketiga pasti adalah umat Israel.
Dalam artian apa? Tegar tengkuk. Ya, Tegar Tengkuk. Generasi pertama yang udah ngeliat mujizat-mujizat Musa aja masih bebal. Apalagi generasi kedua yang nggak lihat mujizat-mujizat Musa. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana nih yang udah ngeliat mujizat aja susah diajarin. Sekarang anaknya yang udah makin sedikit ngeliat mujizat-mujizatnya ya Allah melalui Musa. Ini yang harus saya pimpin. Nah, jadi bisa dibayangkan ya ada berbagai kemungkinan untuk Yosua itu jadinya ciut, Ragu, penuh ragu. keraguan ya. Iya. Bahkan kalau di dalam apa namanya Yosua 1 ayat yang ke-9 ya kalau saya tidak salah. Iya, jangan kecut dan tawar hati. Jadi kecut, ciut, tawar hati itu nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Bahwa flat, datar, tidak ada Skeptis. drop. Nah, Iya. Nah, jadi bisa dibayangkan itu ada kemungkinan seperti itu tentang Yosua. Tapi memang kita tidak tahu apa penyebabnya. Setidaknya beberapa petunjuk itu yang kita bisa coba kaitkan. Tapi Yosua bukan tanpa pergumulan. Dia juga ada tantangan sendiri ya ketika dia mau jadi pemimpin bagi orang Israel pada waktu itu. Sehingga Allah sampai berarti boleh berkali-kali. disimpulkan dari ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan itu, Musa, Yosua, dan Gideon ini, ketiganya itu memiliki keraguan akan kemampuannya. Berarti kan bisa disimpulkan juga, bisa nggak kita tarik kesimpulannya bahwa mereka sesungguhnya orang yang rendah hati yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin karena mereka tahu mengukur diri gitu loh Pak Abe. Kalau yang sekarang kan banyak juga orang yang overconfidence kan, oh saya bisa gitu, pada prakteknya ternyata nggak bisa melakukan apapun gitu. Bisa nggak disimpulkan begitu? Ya memang kalau Alkitab seringkali justru mencatat bukan orang-orang yang mampu yang akan Allah pakai. Tetapi orang-orang yang sadar mereka nggak mampu sehingga nanti mereka berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya Ketika ketiga mereka tokoh merasa ini mampu contoh akhirnya ya. mereka sombong. Iya. Mm-mm. Iya. Jadi memang ya yang tadi seperti Pak TKP lihat, memang ketiga orang ini eh, melihat diri dan akhirnya yang bilang kalau dengan diri saya pasti nggak bisa, saya pasti gagal. Jadi mereka diarahkan Oke, untuk melihat Allah. Iya. mantap. Lanjut Pak Musa, saya udah kontribusi 7 pertanyaan. Sudah diborong semua ya. Pertanyaannya pilih nomor berapa? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh ya di gereja ya. Nggak boleh di gereja, nggak boleh begini. Nggak boleh tapi jarinya kok begitu ya. Kata orang, kita mesti Tuhan nomor satu. Ya enggak? Iya, Utamakan Tuhan. Yang kedua, Utamakan Tuhan. persahabatan, keluarga. Itu nomor dua. iya. Urusan presiden, dah nomor tiga aja lah. Oh iya. Nah, itu. Iya, Tuhan nomor Benar, satu, tepat sekali. keluarga nomor dua, presiden nomor tiga. Oh, ada ini ya. Terima Oke, kasih ya. Mungkin sudah cukup Ciki Weng, sudah jam 9 nih. Ya cukup. Ya, cukup lah. Terima kasih Belum banyak mandi, Pak belum mandi. Abi. ya sama-sama Pak. Akan berjumpa kembali Rabu depan, tanggal Bulan depan. 27. Oh, bukan bulan depan. Rabu depan. Dengan host yang ditunggu-tunggu. Siapa itu Ciki Weng? PKP. Ah, Aku nggak ATKP bisa. host tanggal 27. Ya, emang mau ke Jepang? Enggak, mau ke pasar baru. Mau Mau cari mau ikan deket tuh, bisa. mau beli ikan buat ciuli. Oke ya, terima kasih banyak teman-teman, Pak B, Ciki Weng. Ya, kita tutup MBA kita malam ini. Kita akan tutup dalam doa. Tolong Pak TKP, pimpin kita dalam Oke, doa. mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti penjelasan mengenai kitab Yosua. Biarlah setiap penjelasan ini memperkokoh keyakinan kami
dan juga menjadi pelita bagi kaki kami. Sebentar kami hendak lanjut dengan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan juga menyertai kami untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi. Kita